Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi para peserta KID di SMA N 1 Pangalengan. Semoga kalian senantiasa berada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala serta bisa melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan yang penuh berkah. Pada kali ini kita akan sedikit mempelajari materi tentang zakat fitrah dan di penghujung pelaksanaan ibadah saum ini. Setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, maka kita akan melaksanakan ibadah yang lainnya yang merupakan bagian daripada rukun Islam, yaitu zakat fitrah. Secara etimologi, zakat itu berarti bersih atau tumbuh atau mengembang. Secara istilah, zakat fitrah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim laki-laki atau perempuan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah saum Ramadannya. Dasar hukum bahwa zakat fitrah itu wajib sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka sedekatan sebagai sedekah atau zakat. Tutahhiruhum, yang akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Wa shalli 'alaihim, dan berdoalah kamu untuk mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doamu, sakanun lahum, akan menjadi ketenangan bagi diri mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Berdasarkan ayat Quran tersebut, karena ada kata perintah, maka berarti perintah itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Al-asru fil amri lil wujub, asal daripada perintah itu adalah wajib. Kewajiban zakat fitrah juga telah diperkuat berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Farada Rasulullah SAW zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was sabiri wal kabiri minal muslimin." Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum pada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari kaum muslimin. Itu menjadi salah satu dasar atau dasar hukum zakat fitrah wajib. Selanjutnya dalam hukum Islam, sedekah itu dibagi dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Sedekah wajib itu
itu lazim disebut dengan zakat. Sodako sunat itu ada, kadang disebut juga sodako, kadang sodako jariyah, ada infak, ada wakaf, dan lain sebagainya. Zakat fitrah salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan ibadah saum kita yang 1 bulan. Menyempurnakan dari apa? Dari kekurangan-kekurangan. Barangkali selama kita melaksanakan ibadah saum itu masih banyak kekurangan-kekurangannya, seperti kadang kita tidak bisa mengontrol emosi kita, ya. Kadang kita tidak bisa mengontrol penglihatan kita, ya. Dan kekurangan-kekurangan lain yang bisa terjadi karena kelengahan atau keteledoran kita dalam menjaga kesucian puasa itu tersebut. Salah satu untuk menyempurnakan ibadah saum supaya pahalanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita melaksanakan zakat fitrah. Berapa takaran atau ukuran dari zakat fitrah yang harus kita keluarkan? Nah, berdasarkan hadis yang tadi bersama-sama kita dengarkan, itu ukurannya adalah 1 sok gandum atau 1 sok kurma. Nah, karena di kita makanan pokoknya bukan gandum dan bukan pula kurma, maka kita khususnya yang di Pangalengan bayar zakat fitrah itu dengan makanan pokok kita, yaitu dengan beras. Berapa takaran beras untuk bayar zakat fitrah? Takarannya yaitu 2,5 kilogram beras, ya. Nah, itulah dalam hukum Islam itu namanya dikiaskan, ya, dikiaskan. Jadi karena kita makanan pokoknya beras, sementara di Arab makanan pokoknya gandum atau kurma, itu punya ilat atau sifat yang sama antara beras dengan gandum atau kurma, yaitu sama-sama makanan pokok. Walhasil zakat fitrah dengan beras itu secara hukum adalah sah, ya. Kepada siapa zakat fitrah itu wajib? Kepada 1 muslim laki-laki atau perempuan yang merdeka atau hamba sahaya, walaupun zaman sekarang sudah tidak ada yang disebut dengan hamba sahaya. Dan syarat yang selanjutnya, dia hidup sampai bulan Ramadan itu habis, ya. Bisa jadi habisnya itu 29 hari atau 30 hari. Jadi kalau seseorang tidak sampai menghabiskan bulan Ramadan sampai akhir, maka dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi dia harus hidup sampai bulan Ramadan itu dinyatakan habis. Habisnya itu bisa 29 hari atau 30 hari, ya. Selanjutnya, kapan zakat fitrah itu harus dibayarkan? 1, waktu wajibnya itu setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Gimana Pak kalau dibayarnya sebelum? Boleh-boleh saja, ya. Tapi waktu wajibnya adalah setelah bulan Ramadan
habis. Kepada siapa zakat fitrah itu diberikan? Itu ada istilahnya asnaf atau mustahik zakat. Mustahik zakat atau asnaf itu adalah orang atau golongan yang berhak untuk menerima zakat, ya, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Itu termaktub di dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 60, ya, ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha dan selanjutnya. Itu ada 8 asnaf atau 8 golongan, ya. Yang pertama fakir, yang kedua miskin. Fakir dan miskin itu beda, ya. Beda dalam strata sosialnya. Walaupun terkadang di kita jadi satu kata fakir miskin, padahal itu punya kemampuan secara ekonomi yang berbeda. Fakir itu orang yang punya kebutuhan, contoh orang yang punya kebutuhan 10.000 dan kemampuannya hanya 2.000 atau 3.000 dari pendapatan yang dia hasilkan, maka itu fakir. Sedangkan miskin itu dia punya kebutuhan 10.000 sama, tapi dia berpenghasilan 7.000 rupiah. Artinya fakir itu lebih miskin daripada miskin, ya. Untuk pilihan misalnya. Yang ketiga amilin. Amilin itu orang atau lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah, ya. Itu jadi dia mengumpulkan dan sampai mendistribusikan zakat itu kepada yang berhak untuk menerima zakat itu sendiri. Dan yang selanjutnya, yang 4 dan selanjutnya itu nanti akan kita pelajari bersama-sama. Kepada siapa zakat fitrah atau zakat mal itu diberikan? Nah, kita bisa lihat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Artinya sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amilin yang atau zakat mal. Pertama, fakir, yaitu orang yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Semisal dia punya kebutuhan 10.000 dan memiliki penghasilan hanya 2 atau 3.000 rupiah. Yang kedua miskin, yaitu golongan yang tidak mampu menutupi kebutuhan pokoknya. Semisal dia punya kebutuhan 10.000 dan berpenghasilan hanya 6 atau 7.000. Yang ketiga, asnaf yang ketiga amilin, yaitu orang atau lembaga yang mengurus zakat, mulai dari edukasi, pendidikan ke masyarakat, kemudian mengumpulkan zakat itu sendiri dan mendistribusikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, golongan yang berhak menerima zakat adalah mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang hatinya masih labil keimanannya, ya.
bisa jadi karena dia baru masuk Islam sehingga keimanannya belum begitu stabil, tapi masih goyang-goyang. Yang kelima, rikob. Rikob itu hamba sahaya. Hamba sahaya itu golongan orang yang tidak merdeka, tapi untuk zaman sekarang kayaknya sudah tidak ada untuk di daerah kita, ya. Yang ke-6, gorim. Gorim itu orang yang memiliki hutang, tapi hutangnya bukan karena untuk memenuhi sesuatu untuk yang bukan jenis kebutuhan primer, ya, tapi ini hutang yang berhubungan dengan khususnya masalah-masalah keagamaan, ya, bukan hutang untuk poya-poya misalkan, ya, karena nyicil mobil itu tidak terkategori gorim. Yang ke-7, sabilillah, yaitu orang atau golongan yang berperan aktif untuk menegakkan agama Allah, ya, semisal kita pesantren, madrasah dan lain sebagainya. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan kebaikan, kemudian ia kehabisan bekal, maka golongan ini berhak untuk menerima zakat fitrah ataupun zakat mal. Nah, itulah sekelumit tentang zakat fitrah, mulai dari pengertiannya, dasar hukum, kemudian waktu pembayaran, serta orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana simulasi pembayaran atau penitipan zakat fitrah. Tentu saja untuk kita membayar zakat fitrah harus dengan cara-cara yang baik pula, agar supaya ibadah tersebut statusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dipersiapkan harta yang untuk membayarnya benar-benar halal, kemudian juga cara membayarnya atau menitipkannya juga dengan cara yang baik serta dengan niat yang baik pula, sehingga zakat fitrah yang kita laksanakan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyempurna ibadah sahur kita yang 30 hari. Barangkali silakan teman-teman kita yang akan berperan aktif untuk simulasi penitipan atau pembayaran zakat fitrah. Niat abdi ngaluarkeun zakat fitrah ti diri abdi sareng ti jalmi anu dirangkaan ku abdi secara fardu kana Allah taala. Abdi nitipkeun ka amilin supados dipasikeun kana hak. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi nampi kana titipan zakat fitrah fardu ti Rizal Hidayat kalayan bade dirugikeun kana hakna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran wa asabakumullahu fi ma aqaitum wa barakakumullahu fi ma abqaitum walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, barusan kita sudah bersama-sama melihat dan menyaksikan teman-teman kita melaksanakan simulasi ijab dan qabul. Itu adalah cara yang benar, ya. Bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah, karena kita tidak langsung diberikan kepada mustahik, kita dititipkan zakat fitrah kita itu kepada aminin, maka tata caranya harus seperti itu. Jadi harus ada kata-kata ijab, ya, kata-kata menyerahkan atau kata penitipan dari muzaki, ya, kepada aminin. Yang barusan kita saksikan adalah contoh yang sudah benar. Tinggal nanti bagaimana berdoanya lebih fasih lagi. Sekian pemaparan kita tentang zakat fitrah yang sederhana. Barangkali pemaparan tersebut masih ada hal-hal yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Resti Widiawati. Mau bertanya Bapak, gimana kalau ada seseorang yang meninggal dunia sebelum Ramadan selesai, apakah wajib membayar zakat? Ya, terima kasih, pertanyaan yang baik. Jika terjadi kasus misalkan besok hari kita akan Lebaran, sebagai contoh, Lebaran jatuh hari Minggu, ada seseorang pas hari Sabtu meninggal. Nah, kalau meninggalnya sebelum maghrib pada hari Sabtu, misalkan jam 3 sore atau jam 4 sore, maka dia tidak wajib bayar fitrah zakat, tidak wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Sebab dia tidak hidup sampai Ramadan itu habis, ya. Jadi dia masih di bulan Ramadan meninggalnya. Kedua, kalau dia meninggalnya setelah maghrib pada hari Sabtu, keesokan harinya mau Lebaran, meninggal setelah maghrib, maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal, Pak, ingin bertanya, kan banyak dari masyarakat ada yang ibu hamil, khususnya di bulan Ramadan, yang mendekati pembayaran zakat, sering membayar zakat buat Bayinya, ya, pada bayinya. dikandung. Ya, Pak. Itu teh termasuk ke zakat atau infak? Ya. Terima kasih Kang Rijal yang sudah bertanya. Untuk kasus bumil atau ibu-ibu hamil yang ingin membayar zakat fitrah, kadang kita karena takut tidak afdol, ya, jadi pada akhirnya dia bayar zakat fitrah. Kalau melihat syarat wajib. Jadi syarat wajib itu diantaranya adalah orang Islam itu harus hidup sampai dia bulan Ramadan itu habis. Sementara untuk kasus ibu-ibu hamil, ya, itu janin yang ada di perut si ibu itu belum lahir, kecuali kalau dia lahir, misalkan kayak tadi lahirnya hari Sabtu, keesokannya mau Lebaran jam 3 atau jam 4 sore si bayinya lahir, maka wajib bayar zakat fitrah.
Kalau lahirnya nanti setelah maghrib ke sana tidak wajib zakat fitrah. Apalagi kalau yang hamilnya masih 6 bulan, 7 bulan, masih jauh dari waktu melahirkan, itu tidak dikenakan kewajiban untuk zakat fitrah. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pradiska Sopuria Halimah. Ingin bertanya, apakah ada golongan orang yang haram menerima zakat? Terima kasih, pertanyaan yang baik. Untuk golongan yang haram atau tidak boleh menerima zakat, kita bisa simpulkan dari Quran surat At-Taubah ayat 60 tadi telah kita bersama-sama bahas. Jadi dalam fikih Islam itu tidak ada disebutkan golongan orang yang haram, ada juga golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Berarti selain yang 8 asnaf tadi, mereka terkategorikan golongan yang tidak diperbolehkan untuk menerima zakat fitrah ataupun zakat mal. Ya, diantaranya orang yang berkecukupan atau orang kaya. Sekian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melaul Amalia. Izin bertanya Bapak, Iya. bagaimana hukumnya memberikan zakat kepada mantan istri karena anak-anak dari mantan suami tersebut ikut ibunya? Nah, terima kasih kepada Teh Nila yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Untuk mantan suami itu tidak punya kewajiban ya untuk memberikan atau membayarkan zakat fitrah kepada mantan istrinya, sebab dia telah bercerai, dan ketika telah terjadi perceraian, suami itu tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada mantan istrinya. Nah itu, kalau kepada anak-anaknya kan nggak ada istilah mantan anak ya, tetap saja suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, walaupun si anak tersebut hidupnya tidak bersama dia tapi bersama mantan istrinya. Sekian. Alhamdulillah, pemaparan yang sederhana telah saya sampaikan dan bersama-sama kita saksikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga banyak memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam fi amani syekhana Allahu Rabbirhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'assalam fi amani syekhana Allahu Rabbirhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ya badru minha zakulla kamali madha yu'abbiru an ulaka maqali. Ya badru minha zakulla